Assalamualaikum. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi dari mata kuliah teori graf tentang himpunan dominasi dalam graf yang akan kami bacakan pada presentasi kali ini. Sebelum masuk ke dalam materinya lebih dalam, mungkin alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Fedansyah Krisna Pratama Putra, dengan NIM 21402063. Kemudian yang kedua, Janur Maulana Pamukas dengan NIM 212410102068. Ada Resi Frelang Restu dengan NIM 212410102070. Dan yang terakhir, Firza Ananda Bramuda dengan NIM 212410102071. Nah, mungkin sekian untuk perkenalan dari kelompok 12. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materinya. Pembahasan yang pertama adalah himpunan dominasi. Himpunan dominasi atau dominating set merupakan salah satu topik dalam teori graf yang dikenalkan pertama kali oleh Birch pada tahun 1958. Himpunan dominasi dalam graf mempunyai beragam aplikasi. Di antaranya adalah jaringan komunikasi komputer, jaringan sosial, penempatan kamera CCTV, penentuan lokasi survei, penempatan bus antar jemput, dan lain sebagainya. Yang kedua, himpunan dominasi dalam graf. Himpunan dominasi dalam graf dapat didefinisikan seperti suatu titik V dalam sebuah graf G dikatakan mendominasi titik itu sendiri dan setiap titik yang bertetangga dengan titik V. Himpunan S subset VG disebut himpunan dominasi dari G jika setiap titik dari G didominasi oleh paling sedikit satu titik dalam S. Kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan minimum di antara himpunan dominasi dari G disebut bilangan dominasi, yang dapat dinotasikan dengan gamma G. Himpunan dominasi dengan kardinalitas gamma G disebut himpunan dominasi minimum. Berikut adalah ilustrasi himpunan dominasi pada sebuah graf G. Pada gambar disajikan graf G yang memiliki 9 titik, seperti gambar A. Terdapat titik RSTU VBXYZ. Lalu pada gambar B ini merupakan himpunan dominasi karena ke-9 titiknya ini dia terdominasi atau mendapat dominasi. Jadi titik yang dilingkari merah ini merupakan titik himpunannya, titik dominasinya. Seperti R, dia ini mendominasi titiknya dia sendiri, lalu mendominasi S, mendominasi V, dan mendominasi Y. Lalu titik T mendominasi dirinya sendiri, S dan U. Titik W mendominasi dirinya sendiri, X dan V. Kemudian titik Z juga mendominasi dirinya sendiri dan titik Y. Nah, karena semua titiknya ini terdominasi atau dinominasi oleh titik lain, maka gambar B ini disebut himpunan dominasi. Lalu untuk gambar C, ini tidak bisa disebut himpunan dominasi karena tidak semua titiknya itu terdominasi. Seperti titik T, ini mendominasi dirinya sendiri, S dan U. Lalu W mendominasi dirinya sendiri, X dan V. Lalu titik Z mendominasi dirinya sendiri dan titik Y. Nah, titik R ini dia tidak mendominasi dirinya sendiri dan tidak didominasi oleh titik lain. Karena dari itu, gambar C ini tidak bisa disebut himpunan dominasi. Kemudian ada gambar D. Pada gambar D ini, dia disebut himpunan dominasi. Karena titik T, dia mendominasi titiknya T sendiri, S dan U. Lalu V mendominasi titik U, R, dan W. Dan titik Y mendominasi titik Z, R, dan X. Nah, karena semua titiknya ini didominasi atau terdominasi, maka gambar D ini disebut himpunan dominasi. Kemudian, karena B dan D ini sama-sama himpunan dominasi, untuk bilangan dominasinya diambil dari kardinalitas yang paling terkecil. Sebelumnya juga sudah dijelaskan apabila bilangan dominasi itu diambil dari kardinalitas atau titik himpunannya yang paling sedikit. Jadi pada titik B ini gambar B titik himpunan dominasinya terdapat
4. Lalu pada gambar D, titik himpunan dominasinya ada 3. Jadi untuk bilangan dominasi, himpunan dominasi graf G itu sama dengan 3. Atau bisa disebut gamma G sama dengan 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan bilangan dominasi dari keluarga graf. Yang dimana pada bilangan dominasi dari keluarga graf ini, sejak himpunan dominasinya dalam graf tersebut sudah diperkenalkan, bilangan dominasi dari beberapa keluarga graf khusus tersebut sudah ditemukan terlebih dahulu, seperti yang sudah kami tampilkan pada tabel di PowerPoint ini. Yaitu yang pertama, graf sikel Cn dengan nilai nilai n lebih dari 3 titik, yaitu kardinalitas Cn sama dengan n/3, di mana hasil dari perhitungan n/3 tersebut nanti akan dibulatkan ke atas. Nah, untuk simbol dari kardinalitas sendiri biasanya dilambangkan dengan simbol yang hampir sama dengan simbol dari gamma, di mana pada PPT kami menggunakan simbol J untuk simbol kardinalitas tersebut. Lalu yang kedua ada graf lintasan PN dengan nilai n titik, yaitu kardinalitas PN sama dengan n/3 dengan hasil yang sama, yaitu nilai n/3-nya tersebut dibulatkan ke arah atas. Lalu yang ketiga ada graf lengkap Kn dengan n titik, yaitu kardinalitas Kn sama dengan 1, dan yang terakhir graf dua partisi dengan partisi lengkap Km atau N, yaitu kardinalitas Kmn sama dengan 2. Nah, yang selanjutnya adalah himpunan dominasi dalam graf sikel. Pada himpunan dominasi graf sikel ini ditunjukkan graf sikel C6 yang terdapat titik himpunan dominasi U dan X, di mana cara untuk menentukan titik himpunan nilai titik himpunan dominasi U dan X tersebut, kita dapat memilih salah satu dari dua titik ini. Di mana saya ambil contoh mengambil titik U sebagai contohnya. Di mana titik U ini nantinya akan mendominasi pada titik V dan Z, begitu pula sebaliknya pada titik X, yaitu titik W dan Y didominasi oleh titik X. Nah, untuk titik dominasi tersebut juga berlaku pada titik V dan Y yang berhubungan, kemudian titik W dan Z. Nah, untuk setelah kita menentukan titik dominasi tersebut, kita dapatkan bilangan dominasi dari graf sikelnya berjumlah sama dengan 2. Yang selanjutnya adalah himpunan dominasi pada graf lengkap. Pada himpunan dominasi pada graf lengkap ini, maksudnya titik-titik himpunan dominasinya saling melengkapi atau saling berhubungan. Dan pada himpunan dominasi pada graf lengkap ini, jumlah nilai titik kardinalitasnya yaitu adalah 1. Yang pada gambar tersebut ditunjukkan graf lengkap K5 dengan himpunan dominasi sama dengan X atau sama dengan X yang bernilai 1. Nah, untuk himpunan dominasi pada graf lengkap ini saling berhubungan, yaitu seperti titik W berhubungan dengan titik V, titik U, dan Y. Yang titik W, V, U, dan Y tersebut didominasi oleh titik X, yang berarti nilai titik himpunan dominasinya adalah sama dengan 1. Nah, mungkin bisa dilanjutkan ke materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah himpunan dominasi pada graf 2 partisi lengkap. Pada gambar ini merupakan graf 2 partisi lengkap K3,3 dengan himpunan dominasi V, Y. Jadi sebelumnya kita tuh menentukan satu titik yang ingin dijadikan titik dominasi. Misal pada gambar ini V. V ini mendominasi dirinya sendiri, lalu titik X, Y, dan Z. Karena titik X, Y, dan Z ini berhubungan dengan V.
Kemudian selanjutnya kita mencari titik yang belum terdominasi. Nah, di sini terdapat titik U dan W. Nah, titik U dan W ini kebetulan terhubung dengan titik Y. Jadi kita bisa mengambil atau menentukan titik Y ini sebagai titik dominasinya. Jadi titik Y ini mendominasi titik U, titik V, W, dan dirinya sendiri. Jadi untuk bilangan dominasi graf dua partikel lengkap ini, bilangan dominasinya 2. Kemudian untuk titik himpunan dominasinya atau titik dominasinya ini tidak hanya V dan Y, tetapi juga bisa saja U dan X, kemudian W dan Z. Selanjutnya yaitu himpunan dominasi pada graf bintang dan graf roda. Nah, keluarga graf khusus lainnya yang memiliki bilangan dominasi sama dengan 1 ialah graf bintang dan graf roda. Himpunan dominasi yang dipilih dari kedua graf ini yaitu titik pusatnya. Kenapa? Misal pada graf bintang nih, titik pusatnya ialah X. Nah, X ini dikatakan sebagai himpunan dominasi karena X ini dapat mendominasi titik-titik yang bertetangga dengannya seperti Y, Z, U, V, dan W. Sama juga dengan graf roda. Namun, untuk graf roda ini selain titik pusatnya, terdapat juga dua pasangan yang dapat menjadi himpunan dominasi juga seperti Y dan U, W dan T, V dan Z. Nah, kenapa sih graf roda pada gambar ini didefinisikan sebagai graf yang memiliki bilangan dominasi sama dengan 1. Padahal himpunan dominasinya bisa juga bernilai 2. Contohnya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, titik Y dan U, lalu titik W dan T, dan yang terakhir titik V dan Z. Nah, jadi bilangan dominasi dari sebuah graf itu ya ditentukan dari kardinalitas minimum atau banyaknya anggota himpunan dominasi minimum dari sebuah graf. Nah, dikarenakan anggota minimumnya itu adalah 1, oleh karena itu graf roda ini dikelompokkan dalam graf yang memiliki bilangan dominasi sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu batas atas dan batas bawah bilangan dominasi. Batas atas dan batas bawah dan batas atas bilangan dominasi dari graf terhubung Y dengan N titik dan derajat terbesar diberikan oleh Haynes, Hedet, Niemi, dan Slater, yaitu N-1 plus derajat terbesar ini untuk batas bawahnya, lalu untuk batas atasnya yaitu N- derajat terbesar. Lalu sedangkan batas bawah dan batas atas yang tergantung pada radius. Nah, tadi itu tergantung pada derajat terbesarnya, sedangkan ini tergantung pada radius R diberikan oleh Henning dan Mukwembi sebagai berikut. Yaitu batas bawahnya 2/3R dan untuk batas atasnya yaitu N-2/3 dalam kurung dikali dalam kurung 2 kali R. Nah, R ini sebagai radius ya, lalu dikurangi 1, tutup kurung. Lalu selanjutnya yaitu hasil operasi corona, graf sikel, dan graf lintasan. Penentuan bilangan dominasi untuk graf hasil operasi antara lain dilakukan oleh Go dan Kanoy Junior. Mereka membuktikan bahwa operasi corona graf G berordo V dan sembarang graf H mempunyai bilangan dominasi sama dengan ordo dari G. Nah, gambar di samping ini menunjukkan bahwa himpunan dominasi pada graf hasil operasi corona, graf sikel C6. Nah, apa graf sikel C6? Karena ini ada 6, yaitu X, Y, Z, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini ada 6. Dan graf lintasan P3. Nah, ini ada 3 untuk di setiap titik sikelnya. Dengan bilangan dominasi sama dengan 6 yang merupakan ordo dari C6. Nah, bilangan dominasi dari graf pada gambar ini yaitu titik-titik pada graf sikel C6 yaitu X, Y, Z, U, V, W ini. Selain dari
U, V, W, X, Y, Z ini himpunan dominasinya juga bisa didapatkan ini dari titik tengah dari setiap graf P3-nya, yaitu titik ini, ini, dan ini. Kenapa? Karena misal kita ambil titik ini, anggap saja titik A gitu. Nah, titik A ini bisa mendominasi titik Y, titik di samping kanan kirinya, dan begitu juga dan dengan lainnya. Nah, kenapa bisa dimasukkan himpunan dominasi? Ya, karena semua titik yang berada pada graf ini itu semuanya paling sedikit minimal didominasi oleh satu titik. Oleh karena itu bisa dikelompokkan sebagai himpunan dominasi. Baiklah, mungkin segitu saja penyampaian materi dari kelompok 12. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata dari kelompok kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami kelompok 12 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.